adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kakak hari ini bisa bertemu adik-adik lagi. Kita bertemu dalam ibadah online Bina Warga hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 bersama Kak Mary dan Kak Claudia. Adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, mungkin dalam minggu ini ada yang sakit ya? Atau ada yang sedih ya? Oh, masih ada yang sakit dan belum sembuh. Gak apa-apa adik-adik, makanya adik-adik gak bisa ibadah onsite ya? Tidak apa-apa, tidak boleh bersedih. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, bersukacita untuk kita bisa menyembah Tuhan hari ini bersama Kak Mary ya. Yuk kita akan pujikan Allah kita heran dan besar. Dalam segala kesusahan kita, kesedihan kita, sakit kita, Allah itu heran. Heran bagaimana Allah kita luar biasa. Tiba-tiba Tuhan memberikan kesembuhan, kepulihan, dan mengatasi segala pergumulan kita yang kadang tidak bisa kita sadari. Kenapa adik-adik? Karena Allah kita Allah yang besar, yang kuat, yang mampu melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mari kita bersyukur di dalam doa. Bapa di dalam surga, yang menjadi Allah kami yang luar biasa, Allah yang heran, yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Bersyukur Tuhan, pagi ini hamba bersama anak-anak-Mu terkasih di seluruh Indonesia maupun dimanapun Tuhan sudah pertemukan kami. Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kami bersama-sama bersehati, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh.
Kiranya Tuhan Yesus melingkupi kami dengan sukacita dan damai sejahtera dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kasih Tuhan untuk kita tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh waktu. Oh, sekarang waktunya musim dingin atau musim panas. Tidak, adik-adik. Juga tidak dibatasi oleh tempat. Tidak bisa dibatasi oleh keadaan kita. Tidak bisa dibatasi juga oleh hati kita. Kasih Tuhan luar biasa dan tidak terbatas. Panjang, lebar, tinggi dan dalam. Kita pujikan. Panjang dan lebar kasih Tuhan. Mari adik-adik berdiri, ikuti gerakan kakak. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan dalam, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus. Tinggi dan dalam. Adik-adik, hari ini kita akan mengingat kembali akan firman Tuhan di minggu yang kemarin. Masih ingat adik-adik tentang apa ya? Ada yang masih ingat ternyata. Iya, betul. Tuhan yang menyembuhkan siapa ya? Menyembuhkan Ayub yang sedang sakit. Ya, mungkin sama dengan keadaan kita. Adik-adik yang lagi sakit, adik-adik yang mungkin bersedih juga, Tuhan akan sembuhkan. Ya, nah, hari ini ternyata Tuhan tidak berhenti hanya menyembuhkan dan menghibur kita yang sakit, tapi Tuhan juga memulihkan keadaan kita. Mari adik-adik, kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Halo adik-adik yang hebat, selamat pagi. Sudah duduk yang manis? Yuk, setelah duduk yang manis, kita mulai belajar firman Tuhan. Tapi nanti dulu, sebelum kita belajar firman Tuhan, adik-adik lihat ya video berikut ini. Adik-adik, seru ya permainan tadi? Ayo, siapa yang tahu itu permainan apa ya? Ya, betul. Itu adalah permainan roller coaster. Seru banget ya saat kita berada di atas, lalu nanti kita berada di bawah. Begitu berulang kali sampai permainan selesai. Adik-adik, kehidupan itu juga seperti itu. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Seperti roller coaster, saat adik-adik berada di atas, mungkin saat bahagia, senang, mendapat pujian, mendapat hadiah, mendapat nilai bagus, bahagia sekali ya. Tapi pada saat ada di bawah, mungkin adik-adik sedang kesal, sedang marah, bertengkar dengan adik atau kakak, atau mungkin bertengkar dengan teman. Itulah kehidupan kita ya adik-adik. Yuk, sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Ayub 42 ayatnya yang ke-1 sampai ke-17. Yuk, kita sama-sama belajar firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, sebelum belajar firman Tuhan, yuk kita berdoa mohon tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan hari ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 17. Belajar dari kisah Ayub, Tuhan memulihkan. Ayub 42 ayat 7. Mereka diperintahkan mempersembahkan korban dan Ayub yang dulu dihina mereka berdoa bagi mereka. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. Langit yang dulu gelap kini cerah. Ladang Ayub tumbuh hijau kembali. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ayub 42 ayat 12. Ia mendapat anak-anak baru, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Putri-putrinya disebutkan karena kecantikan dan kebijaksanaan mereka. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayub 42 ayat 15. Ayub hidup panjang umur, 4 generasi, dan meninggal tua dan penuh umur. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ayub 42 ayat 17. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apakah kalian ada yang masih ingat tentang kisah firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Ya, betul. Kisah firman Tuhan 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu adalah berkisah tentang Ayub. Ya, sekarang kita sama-sama mengingat lagi kisah firman Tuhan tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya dari tanah Uz. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, lalu 500 keledai betina,
dan budak-budak yang sangat banyak. Saat itu, Ayub adalah orang terkaya di zaman itu. Ayub juga memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub yang kaya raya. Ayub juga adalah orang yang takut akan Tuhan, hidup jujur dan setia. Namun atas seizin Tuhan, ada beberapa hal yang menimpa Ayub dan keluarganya. Harta bendanya dirampok. Ada pula ternaknya yang terbakar. Dan anak-anaknya saat makan dan minum anggur di rumah si sulung terkena tiupan angin yang dahsyat sehingga rumah sulung roboh dan menimpa anak-anak Ayub dan matilah mereka. Saat Ayub mendengar berita yang menimpa keluarganya dan harta bendanya, Ayub sedih. Namun Ayub tidak menghujat Tuhan. Ayub tidak marah pada Tuhan. Kasihan ya Ayub ya adik-adik ya. Setelah kehilangan harta benda dan anak-anaknya, Ayub ditimpa dengan penyakit bara. Dari telapak kaki hingga ujung kepala. Ayub merasakan gatal yang sangat. Sampai-sampai untuk mengurangi rasa gatalnya menurut Ayub, Ayub menggaruk seluruh tubuhnya dengan pecahan kaca. Sedih ya Ayub ini. Setelah kita mengingat kisah Ayub di minggu ke-1 dan minggu kedua, apakah Ayub mempunyai pengharapan dengan segala penderitaan yang ia terima, yang ia rasakan? Adik-adik, setelah Ayub mengalami penderitaan, apakah Ayub masih memiliki masa depan? Masih memiliki pengharapan dalam hidupnya? Yuk adik-adik, sama-sama kita buka Ayub pasal yang ke-10, di mana Ayub sempat bertanya kepada Tuhan atas penderitaan yang ia alami. Kakak baca untuk adik-adik di ayat yang 1 dan kedua. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Ayub tidak bisa memahami alasan mengapa ia mengalami penderitaan ini. Dan Ayub juga tidak bisa memahami apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Namun, akhirnya Ayub sadar bahwa ia tidak dapat memahami seluruh rencana Allah. Semua terjadi di luar kendalinya dan terjadi secara ajaib. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah Ayub marah terhadap Tuhan atas semua penderitaannya dan kesedihan yang dialaminya? Tidak, Ayub tidak marah pada Tuhan. Tapi Ayub sadar, ia memilih percaya kepada Tuhan. Ia percaya karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidupnya. Adik-adik, Ayub yang hidup saleh, jujur dan takut akan Tuhan mengalami penderitaan. Allah punya kuasa atas kehidupan Ayub dan juga kehidupan kita. Mungkin saat ini adik-adik ada yang sakit, adik-adik dapat minta kesembuhan dari Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan adik-adik dari sakit menjadi sehat. Atau adik-adik yang malas belajar, susah untuk membantu orang tua, atau suka berbohong, atau ada yang bertengkar dengan kakak adik. Apakah adik-adik mau berubah? Adik-adik minta Tuhan untuk pulihkan, sama seperti Ayub. Tuhan memulihkan Ayub, dan Tuhan pula dapat memulihkan hidup kita. Lalu bagaimana masa depan Ayub?
Akhirnya dengan kesetiaannya Ayub dan tetap percaya kepada Tuhan, Ayub diberi pemulihan dalam hidupnya. Harta bendanya yang dulu hilang dan anak-anaknya Tuhan kembalikan dengan berlipat-lipat. Adik-adik, apakah Ayub memiliki pengharapan dan masa depan dalam kehidupannya? Iya, betul. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub apa yang dia miliki dahulu menjadi 2 kali lipat jumlahnya. 14 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina, dan Tuhan juga memberikan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Sungguh dahsyat ya. Begitulah Allah, Tuhan Allah memulihkan kehidupan Ayub yang telah mengalami penderitaan yang dahsyat. Adik-adik, kita pun harus percaya kepada Tuhan. Kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan atas segala masalah, penderitaan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Adik, setelah selesai kita belajar firman Tuhan sama-sama, yuk kita berdoa sama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami setelah mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar dari kisah Ayub yang saleh, taat, dan kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami, sanggup melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kami. Engkau juga telah memulihkan Ayub, dan Engkau juga sanggup untuk memulihkan kehidupan kami, mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Dan Tuhan juga jadikan kami anak yang taat dan takut akan Engkau selalu. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik yang sudah mempersiapkannya, silakan dimasukkan ke dalam amplop untuk bisa dititipkan kepada mama papa yang akan ibadah onsite, atau adik-adik boleh simpan dulu untuk minggu depan diberikan ke gereja. Mari adik-adik kita mempersembahkan persembahan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau serahkan ucapan syukur kita, pergumulan kita, pergumulan gereja kita, kota kita, negara kita kepada Tuhan. Mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Allah kami yang senantiasa setia
menolong dan memampukan kami. Saat ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan, ampuni kami bila persembahan kami masih sedikit dari segala berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima. Kami menyerahkan persembahan hidup kami, anak-anak-Mu, di dalam studi mereka, di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, di dalam bermain mereka. Tuhan, kiranya anak-anak-Mu diberikan hati senantiasa setia kepada Tuhan dan senantiasa lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami, menyerahkan papa mama, kakak adik, oma opa, dan seluruh keluarga yang Tuhan hadirkan ada di sekeliling anak-anak-Mu. Kiranya mereka diberikan kesehatan, diberikan berkat, dan kami boleh bersukacita memuliakan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya gereja kami diberikan kemampuan untuk menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami. Juga kota kami di mana kami berada, Tuhan menolong dan memulihkan. Tuhan, bangsa negara kami, Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati juga para pemimpin kami, memberikan hati takut akan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak Engkau berkenan. Tuhan memberkati masyarakat Indonesia dengan segala kemajemukan yang ada. Tuhan memberikan hati untuk mengasihi satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan. Pulihkan bangsa negara kami Tuhan, untuk menjadi bangsa negara yang makmur, yang mengasihi sesamanya, terlebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan syafaat kami hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya, kita tidak sendiri, adik-adik tidak sendiri. Adik-adik yang sakit, adik-adik yang terbeban tidak sendiri, tapi bersama Tuhan. Tuhan saja yang bisa mengangkat semua beban dalam hidup kita, mengangkat segala pergumulan kita, dan juga mengangkat sakit kita. Yuk kita mau memuji, aku bahagia dengan sukacita. Tuhan angkat bebanku dan sakitku. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia
ibadah kita selesai sampai hari ini. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Jadi tetap semangat ya. Karena Tuhan memulihkan segala keadaan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.